Kalayak ya, jadi seperti yang sudah disebutkan di episode sebelumnya, kalau kita bakalan lebih banyak lagi konten, dan kali ini konten kita bukan review. Jadi kali ini kita akan berfokus kepada ngebahas satu sutradara di dunia ya. Dan untuk episode kali ini kita mungkin bakal mulai dari salah satu sutradara film internasional yang paling populer, yang kayaknya kalau orang-orang yang baru-baru jadi sinetron tuh udah pasti tahu lah ya siapa, yaitu Quentin Tarantino atau Quentin Tarantino. Jadi untuk episode kali ini saya masih kembali ditemani oleh teman saya ya, udah dari episode 1 ada Syafril Agung nih. Halo. 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 Udah cukup tidurnya kemarin setelah nge-podcast 3 jam? Podcast 3 jam gak ada otak emang. Dan satu lagi dengan bintang tamu kita juga ada Mas Edi dari The Talkies. Halo Mas Edi. Halo Mas Rido, Mas Afril. Gimana kabarnya, sehat? Halo Mas. Sehat? Ya begitulah. Masih batuk-batuk ya? Masih batuk-batuk ya? Ya masih ada sisa. Nanti ada sound effect lah pokoknya. Masih ada sound effect nih, asik. Oke. Jadi kita hari ini bakalan ngebahas soal Quentin Tarantino atau Quentin Tarantino ya. Dia ini kalau kita ngedenger kata Quentin Tarantino nih, yang kepikir dalam pikiran kita tuh apa gitu. Setelah bisa dibilang nih Quentin Tarantino bakal ngeluarin film baru, dalam pikiran kita tuh masing-masing apa yang tergambarkan? Mungkin dari Mas Edi dulu nih. Wah, kalau tiap kali dengar dia bikin film baru, excited tentunya gitu. Karena Tarantino itu satu dari sedikit sutradara yang singular gitu ya. Punya ciri yang cuma dia doang yang bisa gitu. Uniknya adalah dia ini kan sinetron berat ya. Jadi film-filmnya dia tuh nggak ada yang 100%, nggak ada yang original gitu. Dia ngambil dari sana sini, comot sana sini, tapi dia bisa merangkai sehingga jadi satu yang Tarantino banget, udah. Tarantino banget. Oke. Mantap. Nah, kalau dari Syafril sendiri, ketika mendengar misalnya Quentin Tarantino akan merilis film, membuat film baru, kalau dalam pikiran lo itu apa? Ya kalau melihat Tarantino, ketika dia ingin membuat film baru ya kita menantikan apa lagi yang akan diterobos oleh dia dari film-filmnya. Sejak dia buat film pertamanya sampai sekarang dia selalu memberikan film yang berbeda, walaupun di beberapa sisi di bagian tema masih tentang membahas tentang sisi jahat manusia ya, kebanyakan yang dibahas sama Tarantino, tapi itu selalu ada lagi yang diulik yang baru terus yang dari Tarantino. Itu sih selalu yang membuat setiap ketika Tarantino ingin merilis film ya, ditunggu aja dia mau memberikan apa lagi untuk selanjutnya. Iya benar. Kalau gue tuh sebenarnya ketika mendengar nama Tarantino akan membuat film, dalam pikiran gue tuh adalah orang ini mau buat filmnya seberapa gila lagi. Karena kan biasa kalau kita dengar-dengar dari orang awam yang udah nonton kayak Django Unchained, pasti mikir wah pasti berdarah-darah, wah pasti banyak bahasa kata, pasti bla 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 segalanya. Kalau dalam pikiran gue sih sebenarnya Tarantino ini mau ngasih cerita seperti apa lagi, file apa lagi yang mau dia keluarin di sini yang Tarantino banget gitu. Ya itu sih emang betul kata Mas Edi tuh Tarantino tuh punya gayanya sendiri, tapi bahkan secara cerita dia sendiri memang banyak mengambil dari banyak hal ya, banyak dari film lain ya, yang memang nah mungkin itu emang apa yang kita pikirkan soal Tarantino. Nah sebelumnya mungkin orang-orang yang mungkin masih baru atau nggak terlalu kenal ya sama Quentin Tarantino nih, mungkin bisa gue bacain terlebih dahulu nih siapa sih Quentin Tarantino ya.
Quentin Tarantino ini adalah sutradara dari Knoxville, Tennessee. Ya. Lahir 27 Maret 1963. Film paling pertama dia itu adalah yang dia direct ya, tahun 1983. Gila. Mas Edi tuh umurnya berapa Mas kalau 1983 tuh? 83 saya baru belajar jalan lah. Wah, lagi belajar jalan. Kalau kita belum ada. Belum ada sama sekali ya. Jadi dia bikin film pendek judulnya Lovebird in Bondage. Terus akhirnya 5 tahun kemudian dia bikin film apa namanya? Film panjang pertama dia, My Best Friend Birthday. Ini sebenarnya gue pengen nonton tapi nggak tahu ada di mana ya filmnya. Ini benar-benar film Ada di YouTube. Oh, ada di YouTube. Oh, ada di YouTube. Durasinya juga cuma 1 jam 9 menit ya. Pendek ya untuk satu film panjang ya. 1 jam 9 menit. Terus abis itu dia ngebikin film pendek Reservoir Dogs. Kalau ini katanya tuh semacam video pitching ya. Video pitching dia karena dia nggak dapet dana ya. Jadi dia nge-pitching pakai film pendek ya. Bener ya? Oke. Terus akhirnya tahun kemudian dia dapat dana untuk membuat film Reservoir Dogs ya. Yang akhirnya jadi film apa ya istilah, jadi film yang orang-orang langsung tahu, oh Tarantino orang jadi tahu gitu. Dan akhirnya dia bla 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 terus dan akhirnya di 2019 film terakhir dia, bukan film terakhir, maksudnya film paling terbaru dia itu adalah Once Upon a Time in Hollywood ya. Nah, mungkin kita bisa mulai ngebicarain nih. Pertama adalah film Tarantino apa yang pertama kali kalian tonton dan reaksi kalian setelah nonton filmnya itu apa? Mungkin dari Sheffield dulu nih. Boleh. Film pertama yang ditonton Tarantino mungkin hampir semua orang mungkin sama kayak gua. Pulp Fiction, film yang pertama ditonton dari Tarantino. Mungkin hampir seluruh populasi manusia kayaknya pertama kali nonton Tarantino ya Pulp Fiction pertama kali ketika nonton Tarantino. Waktu pertama kali waktu itu SMP atau awal-awal masuk SMA gitu, lupa. Udah lama banget lah. Pertama lihat anak-anak SMP gitu ngelihat filmnya brutal begitu. Ini manusia gimana? kok bisa gini? Habis itu yang cara bercerita Pulp Fiction itu kan bahkan untuk ukuran sekarang pun masih benar-benar aneh gitu, masih benar unik, apalagi ketika di zamannya. Jadinya ketika itu dirilis tahun 94 ya benar-benar menghebohkan lah, nggak mengherankan kalau itu benar-benar menjadi bom lah untuk sinema waktu itu. Bahkan kalau Mas Edi sendiri apa nih? Apakah Pulp Fiction juga atau ada yang lain? Atau yang film pertamanya? Mas Edi? Lagi inget kayaknya kalau di bioskop, iya sih Pulp Fiction duluan. Karena Pulp Fiction tuh film pertama dia masuk Indonesia kan. Oh iya. Gitu. Tapi lupa ya. Itu dulu atau Reservoir Dogs dulu nonton. Tapi kayaknya kemungkinan Pulp Fiction dulu deh. Pulp Fiction dulu ya. Itu belakangan gitu ya. Itu kan feature film pertama dia Reservoir Dogs 92 gitu. Kayaknya Pulp Fiction dulu. Pulp Fiction tuh masuk Indonesia 95. Oh berarti lumayan juga ya. Penontonnya masih ingat nggak Mas Edi itu penontonnya dulu rame apa enggak tuh dulu di Indonesia? Enggak, karena waktu itu nonton pas undangan jadinya tentu penuh gitu ya. Kalau yang general public nggak tahu juga. Karena kayaknya kalau kita pikir-pikir ya, orang Indonesia zaman itu ketika nonton Pulp Fiction mungkin heran kali ini film apa, kok cara ceritanya kayak gini. Karena kan kalau kita lihat tahun-tahun film-film gitu kan cara menceritakan juga lurus-lurus aja. Tiba dikasih film Quentin tapi kayak film apa ini? Mungkin orang pas keluar dari bioskop tuh pasti mikirnya film nggak jelas kali ya. Muter-muter filmnya. Iya, jadi yang inget sih waktu itu orang ngomong katanya gini, salah satu tuh ngomong, ini kayaknya nonton dari tengah-tengah juga bisa nih gitu ya. Karena filmnya muter gitu. Muter aja terus. Tiba-tiba di tengah John Travolta mati ditembak Bruce Willis.
kok ini perasaan tadi di awal jadi kayak pemeran utama, terus tiba-tiba dari tengah-tengah ditembak. Gimana nih? Jadi kayak ya emang ini sih. Tapi pada rata-rata pada Pulp Fiction. Kalau saya justru pertama kali film Tarantino yang ditonton Django Unchained waktu itu susah nyebutnya. Waktu itu nonton Django Unchained. Django Unchained. Itu pertama kali waktu itu nonton di bioskop, dan itu pun nontonnya karena lagi random fact banget. Itu kan kalau nggak salah tayang bulan Desember tuh. Kalau nggak salah sih Desember. Waktu itu lagi bingung kan mau nonton apa nih. Terus lihat ada Django Unchained, film apa nih? Ngeliat ada nama Leonardo DiCaprio doang kan, kayak Leonardo DiCaprio, dan itu waktu dulu nonton cuma taunya yang main Titanic nih. Jadi mikirnya kayak Ini apa nih? Ini Django nih. Itu di belakang tuh. Ini Django nih. Ini dia nih. Jadi pas nonton tuh kayak dulu tuh sensor belum seketat sekarang sih. Jadi kita masih ngeliat yang berdarah-darahnya itu masih ngeliat. Tapi pas nonton kayak anjir ini orang bikin apaan nih? Beneran, jadi kayak itu pertama kali nonton Quentin Tarantino, akhirnya baru ngulik, ternyata ada sutradara namanya Quentin Tarantino dan dia punya gaya yang menarik gitu, gaya yang menarik banget untuk di dalam directing dia. Nah, mungkin dari masing-masing bisa nggak sih kayak ngasih tahu kayak menurut kalian gaya Tarantino nih yang seperti apa sih sebenarnya? Apa sih yang dia bikin itu? Maksudnya kayak kenapa dia bikin cerita kayak Pulp Fiction deh, muter-muter gitu. Apa sih istilahnya ya? Lupa deh. Non-linear. Kenapa Tarantino itu seneng banget sama cerita non-linear? Mungkin. Mas Edi mungkin bisa nih. Wah, kalau ditanya senang banget sama non-linear, nggak ngerti juga kenapa gitu ya. Tapi yang jelas yang bikin senang Tarantino pertama, ya itu tadi ya, faktor pertama tuh dia sangat singular gitu ya, unik gitu ya. Unik, dia punya cara bercerita dan visi sendiri gitu. Terus kedua, berasa banget gitu ya. Dia kan memang kayak kamus film berjalan gitu ya. Berasa banget cinta film. Jadi kalau kita memang senang sama film, kita tuh berasa kayak dikasih kado sama dia gitu. Itu. Dan ketiga, emang dia liar gitu ya. Liar dalam arti dia nggak ragu-ragu menjadi seorang revisionis gitu. Revisionis tuh kayak Inglourious Bastard gitu, yang Hitler matinya ditembak gitu ya, atau kayak contoh terakhir lah yang Once Upon a Time in Hollywood yang apa si Manson Family bukannya ke Sharon Tate tapi ke rumah tetangga gitu kan ya. Sharon Tate-nya malah nggak kenapa-napa gitu kan, kita udah ngeri nih karena kita tahu sejarahnya kan. Sharon Tate dan teman-temannya bakal dibantai gitu, ternyata enggak gitu kan. Nah, yang gila-gila kayak gitu tuh gitu ya, karena dia liar, dia bebas, dan dia nggak bisa nggak bisa dikasih batasan kan. Kebetulan dia ketemu sama studio yang pas waktu itu kan, Miramax gitu. Yang gara-gara Pulp Fiction Miramax tuh benar-benar naik daun gitu kan. Sehingga dia diberi kebebasan. Nah, kebebasan itu dia manfaatin benar-benar untuk membuat visinya jadi nyata di film. Itu, dan ya gitu, dan sama omas-omasnya gitu kan ya. Jadi kayak dia senang western, dia kan senang film-film genre gitu kan. Dia senang western, maka dia bikinlah western tapi gaya dia. Dia senang film-film Sonny Chiba, dia senang film-film Bruce Lee. Dia senang film-film tentang crime stories. Itu semua dibikin sama dia gitu. Sehingga ada beberapa yang awal-awal tuh ada beberapa yang agak sulit membedakan antara dia
memberikan homage gitu ya, penghormatan, atau dia ngejiplak gitu. Ah, Waktu Reservoir Dogs ya, karena Reservoir Dogs itu sempat ya. Jadi gini, sebelum nonton tuh sempat baca Reservoir Dogs tuh diputar di Sundance kan dulu ya. Terus ada satu wartawan yang paham nih, yang wawasan filmnya lebih luas dari sekedar nonton film Hollywood gitu ya. Ada salah satu wartawan di Amerika yang kok ini mirip ya sama film Hong Kong gitu ya. Judulnya City on Fire nih. Kok mirip? Nah, kebetulan gue baca itu kan, baca artikel itu. Nah, kemudian si Tarantino tuh dari awal sekali, dari film pertama itu sekali, dia tuh yang udah menunjukkan karakter bahwa gue kalau dituduh jiplak, gue nggak mau jawab gitu. Kan sampai sekarang dia kayak gitu. Iya. Kalau ada pertanyaan nggak berkenan gitu ya, yang kira-kira menyudutkan dia nggak mau dia. Gitu. Nah makanya gue waktu awal-awal tuh agak tukang jiplak juga nih gitu ya. Sampai kemudian nonton Pulp Fiction. Gitu. Nah berasa bahwa dia tuh sebetulnya homage gitu ya. Itu. Oke. Nah untuk Capil nih, menurut lo nih dari dalam pandangan lo, directingnya Tarantino tuh kayak gimana sih? Selain dari cara bercerita seperti itu yang lo dapetin, cara directingnya itu kayak gimana? Cara directing itu sebenarnya dia ya seperti yang dibilang Mas Edi tadi, dia nggak mau dibatasin, dia mau apapun yang ingin di dalam imajinasi dia, di dalam kepalanya itu dikeluarin semua sama dia. Jadi tapi yang paling kelihatan dari dia tuh suka mainin shoot pakai dari bawah, trunk shoot lah yang paling sering dipakai sama, yang udah ikonik dan di mana-mana udah dibahas. Dia pakai trunk shoot itu untuk membangun karakternya supaya lebih misterius dan supaya lebih kelihatan misterius dan kejam lah, karena dia sering membahas yang karakter-karakter untuk orang yang sisi negatif dari manusia kan, kayak di Pulp Fiction misalnya. Dua tokoh utamanya kan yang itu adalah yang bisa dibilang bukan orang baik kan, penjahat. Tetapi ketika di bawah, di shoot dari bawah, kemudian dari shoot bawah itu jadinya semakin diperlihatkan betapa misterius karakter utamanya, kemudian betapa kelihatan makin dikejamkan, apalagi ketika dia kadang pakai POV, dia mau menyiksa musuh dari tokoh utamanya, kayak itu sebenarnya dari Tarantino. Habis itu yang unik dari dia juga, dari apa, dia tuh pengen shoot yang benar-benar sempurna gitu. Dia nggak peduli apakah aktornya itu mau gimana, yang penting dia tuh lebih ke hasilnya, bukan ke aktornya. Jadi kayak contoh yang paling kelihatan waktu Kill Bill sih, yang ketika dia akhirnya berkasus dengan Uma Thurman kan, yang shoot mobil ketabrak kan, terakhirnya dia bermasalah sama Uma Thurman. Dan Uma Thurman ketika diajak untuk membuat Kill Bill yang selanjutnya lagi, dia nggak mau lagi karena gara-gara shoot itu. Dan itu dia salah satu itu lah, dia mau shoot yang benar-benar autentik lah dia shootnya. Dia benar-benar ingin memakai itu juga. Dan di Once Upon a Time in Hollywood juga, sampai waktu membuat setnya dikabarin sampai supaya benar-benar autentik, itu satu jalan itu ditutup di LA untuk membuat shoot yang autentik di Once Upon a Time in Hollywood. Itu sih beberapa gaya style dia yang sering diperhatiin juga. Anjir. Sampai segitunya ya berarti ya dia orangnya. Oke. Tapi kalau gue sebenarnya nganggep kalau dia ini orang directing yang dia tuh seneng banget merincikan satu cerita, bukan satu cerita, tapi dia selalu memasukkan hal-hal yang menurut gue kayak rada nyeleneh gitu. Dan nggak tahu kenapa ya, apakah ini emang ada di semua filmnya Quentin Tarantino, karena gue belum nonton Jackie Brown itu belum, karena belum nemu legalnya di mana tuh. Tapi kalau yang gue tangkap tuh dia tuh seneng banget dalam satu scene itu
dialog yang panjang banget gitu, kayak misalnya aja di Death Proof, gue inget banget awal Death Proof filmnya itu di mobil yang bertiga cewek tuh ngobrol lama banget, tapi kita nontonnya tuh kayak ngerasa kayak ada apa nih, ada apa nih, ada apa nih. Benar nggak sih? Menurut gue itu kayak gitu nggak sih kalau directingnya Tarantino tuh dialognya emang apa ya? Dia tuh ngejualan dialog gitu. Dialog itu benar-benar dijual banget sama dia. Kalau dari Mas Edi gimana, Mas? Iya, Tarantino lupa ya tadi dibahas. Tarantino itu kan dia nggak sekolah film. Sekolah filmnya adalah dengan dia nonton gitu kan ya. Karena semua fans dia tahu bahwa dia dulu tuh jaga rental video gitu kan. Nah, dia nonton film-film yang ada di situ, itu jadi kayak surganya dia, jadi kayak perpustakaannya dia gitu. Nah, jadi referensi film, referensi pop culture yang kekinian maupun di film-film yang dia suka tahun 50-an, 60-an, 70-an itu tuh nempel semua di sini, termasuk dialog-dialognya gitu kan. Kalau dialog dia memang akhirnya gini, dia juga punya ciri khas di dialognya. Ya, dari film pertama dia Reservoir Dogs tuh, itu orang langsung ngeh gitu. Ada yang unik nih sama nih orang gitu. Ketika para gangster, Mr. White, Mr. Brown, Mr. siapa lagi gitu ya. Ada berapa sih Reservoir Dogs? 6 ya? 6 kan? Itu 6 ya? salah satu dialognya tuh bahas tentang mereka nih yang bahas tentang, lo paham nggak sih arti lagu Like a Virgin Madonna gitu loh. Jadi yang dibahas itu. Gitu loh. Nah, dan Tarantino tuh punya persepsi sendiri tentang pop culture, makanya yang kemudian dituangkan dalam dialog gitu kan. Like a Virgin itu gitu. Dia gitulah. Nah, kalau udah nonton filmnya tahu kan dialognya tentang apa gitu. Nah, kayak gitu lanjut ke makin berasa lagi di Pulp Fiction kan. Yang ngomongin soal McDonald's, Burger King, iya, keju di Prancis, gitu. Iya, tentang film, tentang musik. Nah, itu makin berasa lagi gitu. Akhirnya ya udah dia cukup 2 film langsung dapat cirinya Tarantino gitu. Nah, in between dia kan juga nulis Pulp Fiction tuh kan rilisnya September di Amerika, main di Cannes-nya bulan Mei, bulan Mei 94. Nah, antara Reservoir Dogs sama Pulp Fiction dia nulis skenario untuk True Romance kan. Nah, di True Romance itu makanya orang True Romance itu justru lebih identik dengan Tarantino daripada sutradara sendiri, Tony Scott. Gitu. Iya. Karena dialog-dialog itu Tarantino ngomongin soal Sonny Chiba, ya kan? Ngomongin film-film lain gitu. Nah, itu dia gitu, Tarantino. Nah, terus dia juga bikin skenario untuk Natural Born Killers, Oliver Stone. Yang ya referensinya sitkom tahun 50-an gitu. Kayak gitu-gitulah. Jadi hal-hal remeh-temeh itu bisa jadi bahan obrolan yang enak di skenario-nya dia. Crimson Tide ya, yang Denzel Washington sama Gene Hackman di kapal selam, itu kan tentang kayak mutiny kan ya, pemberontakan ya di kapal selam gitu kan. Itu film tegang. Tapi kemudian nama Tarantino tuh udah mulai naik tuh, gitu ya, sebagai penulis. Nah, dia skenario-nya Crimson Tide mereka minta Tarantino untuk poles nih dialognya, gitu, biar lebih renyah gitu loh. Nah, maka kalau kita nonton film itu pemberontakan, film yang tegang banget, itu filmnya tegang banget. Ada dialog tentang bedanya kuda Arab dengan kuda, kayak gitulah. Jadi hal-hal yang remeh-temeh itu. Nah, ciri-cirinya dia itu kemudian banyak diikutin sama sinias lain gitu.
udah nggak kehitung lah film indie Amerika yang memang berusaha menjadi Tarantino berikutnya. Tapi bahkan ke film-film Hong Kong, ke film Korea, ke film Jepang gitu ya, Eropa itu banyak yang kayak terpengaruh oleh gaya bertuturnya Tarantino, dialog-dialognya gitu. Jadi kalau lagi ada apa, tiba-tiba ngomongin hal remeh-temeh gitu. Aku ingat banget waktu nonton filmnya Andy Lau, Shanghai Grand gitu, tahun 95 atau 95 kalau. Film tentang gangster gitu. Tiba-tiba mereka ngomongin soal nasi gitu loh. Bedanya nasi ini dengan udah, jadi saat itu tuh udah berasa banget nih film-film kok pada banyak dialognya kayak Tarantino gitu ya. Gitu sih. Iya sih, Nah, soalnya kalau directing, kalau kita nonton Pulp Fiction tuh dari awal film gue inget banget tuh yang di mobil terus mereka ngebahas soal bahasa kayak Judy Francis kayak apa urusannya sama filmnya gitu. Tiba-tiba dia bahas iya, pun jadi kayak pop apa culture gitu ya. urusan. Aduh, nah ini Capil nih, gue mau nanya, kalau menurut lo sendiri dengan dialog-dialognya yang banyak dan panjang itu menurut lo sebenarnya apa ya istilahnya? Membosankan nggak sih kalau menurut lo di mata mungkin kalau misalnya kita berkaca kepada orang awam nih misalnya, kalau lo misalnya orang awam tuh bakalan bosan apa enggak dan emang menurut lo seberapa penting sih dialog itu kalau dari lo? Nah ini dia, ini salah satu kelebihan Tarantino dalam naskah-naskahnya. Dia tuh salah satu penulis naskah yang paling jago lah nulis dialog. Mau sepanjang apapun dialog dia tuh bisa benar-benar kayak dua manusia yang ngomong betulan memang. Bukan dialog yang kayak baca gitu, bukan dialog yang baku kayak kebanyakan dialog Indonesia deh, lihat deh, dialog Indonesia kan baku gitu, bukan kayak ada dua manusia yang ngomong, tapi Tarantino itu dia benar-benar bisa membuatnya menghitung walaupun mungkin nggak dihitung temponya, tapi dia benar-benar bisa membuat dialognya kayak dialog manusia yang normal. Gue tuh pernah lihat video di YouTube ada yang analisis, yang penulis yang jago buat dialog itu kayak Tarantino, Sorkin, Noah Baumbach itu mereka itu yang tiga ini yang paling jago buat dialog yang benar-benar sesuai temponya kayak detakan jantung manusia benar-benar dibuat kayak detakan jantung manusia makanya jadi kita nggak merasa bosan misalnya nonton Sorkin filmnya Sorkin di The Social Network yang dialognya tek kencang-kencang gitu atau Noah Baumbach di Marriage Story Frances Ha kan kita nggak merasa bosan sama juga sama di dialognya film-film Tarantino yang sesuai kayak manusia normal. Apakah itu membosankan untuk orang yang pertama kali nonton atau yang jarang nonton misalnya biasanya cuma nonton film-film action yang dakduk mungkin untuk pertama kali nonton benar-benar pertama kali nonton mungkin akan merasa jengah ya tapi kan semakin lama semakin enak diikutin dialognya semakin seru ya semakin lama semakin nggak membosankan aja gitu. Kalau untuk pertama kali nonton film yang banyak dialog membosankan mungkin itu hal yang wajar, hal yang normal. Tapi kalau untuk Tarantino, misalnya pertama kali nonton film banyak dialog dan itu Tarantino mungkin itu bisa jadi drugs lah, semacam drugs lah untuk film untuk nonton film-film selanjutnya yang banyak dialog juga. Misalnya kalau mulainya dari Tarantino gitu. Ya. Soalnya emang benar. Saya izin ke bawah dulu ya. Oh ya siap. Iya sih benar sih siap. Soalnya gue pertama kali nonton Django Unchained, gue lupa sih dialognya apa tuh dia sama Walt sama siapa sih nama Jamie Foxx karena gue lupa nama karakternya siapa ya? Yang mana? Yang si Christoph Waltz sama si Jamie Foxx itu kan ada kayak ngobrol, gue bingung kayak anjing panjang banget. gue nontonnya aja tuh kayak yang di awal ya, iya yang di awal tuh kayak aduh anjing panjang banget dialognya apalagi di Hateful Eight kita lihat isinya dialog semua gitu kayak dardernya kapan kayak nungguin darder lama banget karena gue dulu mikir kayak gitu kayak lama-lama gue jadi kayak ya ternyata nih orangnya emang kayak gini apalagi Pulp Fiction kita lihatnya isinya ya kayak gitu semua gitu loh isinya full ngomong bacot terus
Reservoir Dogs itu paling jelas banget itu, paling benar-benar jelas. Oke, bacot mulu gitu, nggak ada diliatin kayak padahal soal perampokan bang, tapi tiba-tiba tuh udah kelar perampokannya gitu, jadi kayak isinya bacot bacot. Iya sih emang Tarantino tuh emang jago banget sih kalau ngebacot ngebacot gitu. Di Indonesia menurut lu ada nggak sih sutradara ataupun skenario yang bisa kayak gitu tuh, kayak ngubah bacot itu justru jadi power dia tuh, menurut lu ada nggak sih? Apa ya? Nulis skenario ya. Uh-uh. Atau Rata-rata sutradara deh, atau nulis sutradara deh. Gue tuh ingat ada, tapi rata-rata nulis Indonesia masih baku sih masih kebanyakan bagus. ngomongnya. Masih Gue tuh baku. ingat Belum ada, tapi film pendek, tapi gue lupa siapa ya. Kayak Tarantino banget gitu, tapi gue lupa siapa namanya. Gue nggak inget sih, sama sekali nggak inget sih. Oke. Mungkin kita bakal move on dulu sebelum kita masuk bahas per satu filmnya Ken Tarantino ini. Menurut lo apa yang nggak lo suka atau misalnya kekurangan dari directingnya Tarantino di semua film dia? kadang Tarantino nih sering melupakan substansinya itu. Kadang dia lebih 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 mengulik ke style gitu. Jadi Uh, kadang terlalu stylish dan kelupaan terhadap substansi dari filmnya. Mungkin yang paling kelihatan di filmnya ini mungkin di film Deadpool ya. Deadpool itu benar-benar style dark di sejam pertama itu benar-benar ngomong terus. Habis itu dinaikkan tensinya sebentar. Habis itu ngomong lagi. Tapi ya. tapi benar-benar sampai akhir substansi yang benar-benar mau disampaikan sama dia tuh nggak ketahuan nih sih yang sering dari film-film Tarantino. Oke, oke. Jadi kalau Syafril tadi udah bilang salah satu kelemahannya Tarantino atau hal yang nggak disuka, dia terlalu banyak bermain di substansial. Kalau dari Mas Edi sendiri, menurut Mas Edi nih, apa yang nggak Mas Edi suka atau menurut Mas Edi kurang dari directingnya Tarantino di semua film dia? Oh, oke. Nah, kalau sebelum directing gini, jadi karena dia punya total control sebagai penulis dan sutradara, jadi memang apa segala kalau ada kita menemukan kekurangan atau kelebihan di film, ya itu pahala dan dosa dia gitu ya. Nah, kalau masalah kekurangan sebetulnya lebih ke kadang kita menemukan bahwa ketika dia diberi kebebasan, dia menjadi apa sih istilah self indulgent gitu. Jadi kayak kebablasan, kayak tadi contohnya yang Death Proof itu ya. Apa dia yang kan kalau Death Proof itu dia terinspirasi oleh film-film tentang tabrak-tabrakan mobil tahun 70-an gitu ya. Tentang pengemudi misterius gitu loh. Tahun 70-an kayak Two Lane Top gitu ya. Apalagi ya film-film yang memang sempat musim gitu tahun 70-an. Nah, nggak sepakat, nggak perlu dialognya tuh yang walaupun jadi gini, kelebihan dialog Tarantino kan emang enak didengar gitu ya. Betul. Enak didengar, enak diikuti, tapi di film Death Proof tuh mulai berasa dragging banget gitu. Karena kayak ini film nggak jalan-jalan nih gitu ya. Di situ aja gitu ya. Kalau kita perhatikan kalau yang lain tuh memang dialog, tapi ketika karakternya sedang on the way ke suatu tempat atau on the way melakukan sesuatu gitu. Nah kalau di Death Proof ya mereka lagi duduk-duduk, lagi leye ngobrol gitu kan. Iya. Gitu jadi berasa bahwa kapan jalan nih? Ya ayo dong gitu loh. Nah terus satu ya, kedua nggak semua orang cocok membawa melafalkan
kalimat-kalimat Tarantino gitu loh. Betul, iya. Ya, nah di Death Proof itu kayak ada yang kurang nih gitu loh. Iya, betul. Itu sehingga kan memang adegan tabrakannya dahsyat banget tuh ya. Adegan actionnya, tapi di ujung gitu. Di ujung doang untuk sebuah film yang ya untuk sebuah feature film gitu. Nah, kalau kita ingat tahun 70-an ya memang kadang-kadang film tahun 70-an juga kayak gitu sih gitu ya. Tapi tetap ada pergerakan, kalau ini kan enggak ya. Ngobrol aja. Itu jadi kalaupun ada kekurangan kadang ada self indulgent, dan dia itu ketika dia bikin Death Proof itu kan dia yang masih nggak tersentuh gitu ya. Nah, dia kayak diingetin tuh ketika film itu gagal bahwa produser tuh nggak mungkin bisa ngasih tahu dia gitu kan. Eksekutif produser Miramax saja tuh nggak bisa ngasih tahu dia. Jadi hanya pasar yang bisa ngasih tahu dia gitu bahwa gagal kan gitu loh. Nah, lo harus coba lebih considerate lagi ke penonton gitu. Kalau kita ingat kan dasarnya Death Proof itu kan double feature ya, 2 film Double jadi feature, satu ya. gitu. Greenhouse ya, sama Planet Terror. Grindhouse gitu kan, dia sama filmnya Robert Rodriguez. Apa tuh judulnya? Planet Terror. Planet Terror gitu loh. Nah, ketika itu jadi double feature 3 jam, jadi masing-masing 1,5 jam. Nah, ketika dibelah durasi 1,5 jam tuh ditambah lagi. Nah, kalau dalam hal Death Proof ditambah dialog. Itu. Nah, kemudian ya udah Death Proof tuh gagal gitu. Film Tarantino yang flop gitu kan. Banget. Nah, dari situ baru dia kemudian kayak berbenah diri lah. Walaupun dia nggak akan mungkin bilang gitu. Dia terlalu angkuh untuk bilang itu. Nah, iya. Nah, tapi ya memang harus ada, film itu harus ada. Death Proof itu suka atau tidak memang harus ada untuk mengingatkan bahwa lo harus ingat penonton dong gitu ya. Lo harus jaga perasaan penonton gitu. Iya. Nah, tapi kalau untuk directing style suka banget karena jadi again kayak tadi dia kan sekolah film dari nonton gitu ya. Jadi dia tuh terinspirasi oleh gaya Sergio Leone gitu kan, yang kalau close up tuh suka sampai begitu kan. Ya gitu. Yang extreme close up. Iya. Nah, kayak gitu. Terus dia gaya-gaya Don Siegel, siapa lagi ya? Stanley Kubrick gitu. Nah, dia gabungin itu. Dia nggak dalam satu film ngambil gaya sutradara tertentu, tapi dia comot elemen-elemennya. Nah, itu sih yang bikin dia pintar gitu ya. Dia comot elemen-elemennya, dia masukin ke bagian-bagian yang membuat orang memang melihatnya itu Tarantino gitu. Gitu. Jadi ya gitu sih. Iya. Benar. Death Proof itu emang selain untuk itu juga supaya orang sadar kalau Tarantino ya juga manusia ya, dia juga pasti pernah bikin film jelek, nggak mungkin dia terlalu bikin film bagus gitu. Ya, jadi orang yang terlalu memuja-muja Tarantino ya lebih baik ya ini sih nonton Death Proof sih, kayak belum pada nonton Death Proof sih. Oke. Jadi kita kayaknya kalau ngefans ya memang karena kan Tarantino filmnya dikit ya. Dikit, cuman 9 ya kalau nggak salah. Kalau yang itu 9. Sekarang 9 atau 8 ya, lupa deh. Nah, itu dia. Dia kan bilang bahwa setelah 10 film dia akan pensiun gitu kan. Nah, sekarang orang tuh jadinya gini, oke, Kill Bill itu dihitung 1 apa 2 film gitu. Terus Death Proof dihitung film dia bukan ya kayak gitu. Nah, iya bener. Soalnya kan saya ingat tuh di awal film itu tuh ditulis tuh
for film by Quentin Tarantino. Jadi kan dibilangnya film keempat, tapi di Kill Bill Vol 2 itu nggak ditulisin. Jadi bingung juga nih, Kill Bill nih hitungnya berapa nih? Iya, 2 film apa 1 film, misalnya kayak gitu. Oke. Jadi kita mungkin bakalan bahas sedikit film-film dia ya. Mungkin dari film Reservoir Dogs sih. Kalau My Best Friend Birthday kayaknya nggak terlalu banyak yang udah nonton sih. Reservoir Dogs tahun 92. Mungkin orang nggak tahu ya ceritanya. Ceritanya itu ada tentang beberapa orang nih yang mau ngerampok. Ada Mr. Brown, ada Mr. Pink, macam-macam deh. Tapi di sini mungkin kalau dalam pikiran orang ya, perampokan pasti bakal dilihatin kayak mungkin kayak film Money Heist, dilihatin kembangnya apa, thrillernya kayak get down gitu. Tapi ternyata Reservoir Dogs justru ngasih satu hal yang berbeda ya. Justru dia malah ngasih cerita apa ya, istilah pas awal perampokan lagi perencanaan dan pas udah kelar perampokan yang di tengah-tengah filmnya soal perampokannya justru nggak ada. Itu yang lucunya banget dari film ini, yang bikin heran gitu, kayak mana perampokannya, dan tapi kita tetap apa ya istilah believable aja gitu, kayak oh ya udah ini habis ngerampok ini mah beneran habis ngerampok gitu. Nah setelah nonton film Reservoir Dogs, menurut kalian filmnya kayak gimana? Mungkin dari Syafil nih. Reservoir Dogs ya. Reservoir Dogs. Ketika nontonnya pertama kan awalnya mereka lagi adegan makan kan, lagi ngobrol-ngobrol gitu. Di situ mereka merencanakan untuk yang perampokan kan, setelah direncanakan ngomong-ngomong. Habis itu keluar dari situ, yang itulah yang adegan yang salah satu adegan yang ikonik lah di film ini, yang semuanya jalan keluar gitu kan. Habis itu udah ketika masuk tiba-tiba udah selesai aja perampokannya, udah di dalam mobil lagi kencang. Habis itu kan di situ lagi dinampakkan, oh perampokannya ada yang berkhianat, rupanya dibelokin premisnya sama dia. Ternyata premisnya bukan tentang perampokan itu, tetapi tentang mencari orang yang berkhianat di dalam tim ini kan. Jadi di premisnya selanjutnya itu mencari ternyata di dalam itu ada mata-mata lah yang disusupin lah dalam situ. Nah, dibelokin tuh premis sama dia, itu kan salah satu hal yang unik ya. Maksudnya nggak banyak lah hal-hal kayak gitu di Bani yang buat yang dibelokin ceritanya gitu tiba-tiba. Mungkin yang benar-benar patah kalau waktu nonton ini mungkin agak keingat sama Psycho. Ketika di awal Psycho-nya Hitchcock, ketika di awal diceritain apa, kemudian dibelokin tuh di tengah sama dia, dipatahin tuh sama dia ekspektasi penonton. Mungkin Reservoir Dogs ini vibes-nya mungkin agak ngambil dari itu juga ya, dari Psycho. Soalnya pernah lihat analisis juga, Tarantino memang sering mengambil unsur dari Psycho. Misalnya di Pulp Fiction juga dia ada ngambil dari Psycho yang ada yang nabrak kan, yang ada nabrak tuh, yang ada ditabrakin di Pulp Fiction itu ngambil dari Psycho juga tuh adegannya. Jadi mungkin yang reserve expectation lah, yang kemudian belum sampai situ tuh. Ketika lanjut lagi, ternyata ada lagi kejutan lainnya yang disiapin Tarantino di Reservoir Dogs sampai akhir, sampai yang adegan yang menyiksa pakai joget-joget, pakai musik, yang adegan psikopat itu, sampai klimaksnya yang termasuk adegan ikonik juga kan, Mexican stand up ya. Ya, itu sih yang waktu pikirinnya. Oke. Kalau dari Mas Edi sendiri, menurut Mas Edi film Reservoir Dogs ini gimana? Ya, Reservoir Dogs ini kan memang memperkenalkan Tarantino ke dunia gitu kan ya. Ada nih saudara muda India Amerika berbakat, ceritanya unik, dialognya unik gitu. Film perampokan tanpa perampokan. Jadi fokusnya justru di pasca perampokan gitu kan ya. Apa yang terjadi, karena perampokannya gagal nih ternyata gitu.
di salah satu perampok tertembak gitu, dan mereka bersembunyi di sebuah gudang. Nah itu apa ya? Terlepas dari keunikan film ini, mirip dengan City on Fire-nya Ringo Lam, Hong Kong, Chow Yun Fat yang main itu. Untuk dibilang orisinal. Jadi ini sangat tipis bedanya dengan Ngejiplak. Jadi Reservoir Dogs sih tipis banget nih dibanding film-film Tarantino yang lain. Reservoir Dogs film pertama dia ini yang paling tipis batasan antara Omas dengan Ngejiplak. Karena City on Fire juga kayak gitu. Pasca perampokan, mereka bersembunyi di gudang. Salah satu perampok itu adalah informan atau polisi yang menyamar. Terus mereka saling curiga satu sama lain. Persis banget. Gitu. Termasuk yang tadi Mas Hafri bilang, yang Mexican Standoff ya. Nah, itu ngambil dari City on Fire juga. Gitu. Jadi, terlalu dekat kemiripannya untuk bisa dibilang homage gitu. Jadi makanya ada beberapa pengamat film yang agak skeptis dengan Tarantino waktu itu. Kok ini terlalu mirip sama filmnya Ringo Lam, dan Tarantino nggak mau merespons itu gitu. Nah, saya sendiri tuh pas nonton setelah Pulp Fiction untungnya ya, jadi udah kalau ke establish bahwa nih orang memang pencinta film gitu. Sehingga begitu pas nonton Reservoir Dogs, oh ya dia kayaknya memang punya referensi ke Hong Kong yang saat itu sinema Hong Kong nggak terlalu familiar juga kan orang Amerika, sehingga orang Amerika begitu nonton, oh seger, ide segar gitu ya. Gitu loh. Jadi nggak ngeh gitu. Hanya beberapa pengamat film yang memang mengikuti film Asia yang ngeh sama film City on Fire. City on Fire masuk Indonesia kok. Itu film tahun 87, 88. Jadi gitu. Beda tipis gitu. Nah, ya itu mungkin jadi gara-gara itu dia ngeh, kemudian dia ketika bikin Pulp Fiction dia memastikan bahwa dia nggak mau ngambil elemen satu film terlalu banyak, potongan-potongan kecil aja gitu. Kayak yang tadi Mas Syafril bilang di Pulp Fiction tuh yang kayak Psycho kan yang ngelihat terus ada yang lewat di depannya kan, gitu. Itu kan ngambil dari Psycho, tapi kan dia nyomot elemen-elemen kecilnya aja gitu, nggak satu elemen besar kayak City on Fire ke Reservoir Dogs gitu. Jadi terlepas dari Reservoir Dogs yang statusnya sebagai film yang memperkenalkan Tarantino ke dunia, karena terlalu dekat dengan City on Fire, gue sih nggak secara jujur nggak bisa bilang gue suka film ini gitu ya. Emang deket banget, asli deket banget. Ada sih yang ditambahin misalnya kayak yang iris telinga ya itu udahlah. Yang dialog tentang lagu Madonna ya itu udahlah ya. Itu milik Tarantino gitu. Tapi elemen besar keseluruhan itu terlalu mirip dengan City on Fire. Gitu. Nah, kalau menurut Mas Edi nih yang udah nonton City on Fire, kalau kita aku juga baru tahu sih, baru dengar filmnya. Tadi aku barusan nge-googling filmnya dikit tuh, ternyata dari foto-fotonya aja tuh mirip banget gitu adegannya gitu. Di beberapa adegan yang justru yang ikonik yang kayak dia keluar dari restoran aja tuh mirip banget gitu. Yang Mexican Standoff sih yang paling mirip kelihatannya. Ya, Mexican Standoff itu kan jadi tahun 80-an itu sutradara Hong Kong tuh mulai dari John Woo itu dia juga ada kan Mexican Standoff di A Better Tomorrow. Kalau masuk Indonesia tuh dulu Gangland Boss. John Woo. Ya, Gangland Boss tuh masuk. Jadi orang Indonesia tuh dulu nggak ada yang tahu judul A Better Tomorrow, taunya Gangland Boss. John Woo, Tsui Hark, Ringo Lam gitu ya. Itu
ada lagi Andrew Lam gitu ya. Itu master film action Hong Kong gitu, mulai dari tahun 80-an. Nah, itu menjadi referensinya Tarantino gitu. Dan memang kan waktu itu peredaran terbatas. Peredaran film dari satu negara ke negara lain waktu itu kan nggak kayak sekarang gitu kan, yang easily accessible to each other gitu. Kalau dulu kan nggak. Gitu. Jadi coba deh nanti cari City on Fire, lihat seberapa mirip dengan Reservoir Dogs gitu. Tapi nih, kalau misalnya dari opini pribadinya Mas Edi, itu filmnya Quentin itu kan katanya emang nggak mau ngejawab apakah menurut itu dia ngejiplak atau enggak. Kalau ingat-ingat antara dua ini, ngejiplak di antara City on Fire sama Reservoir Dogs nih ya. Ya, jadi selain City on Fire, dia juga kan kalau menurut wawancara dia ngambil dari film-film Noah tahun 50-an kayak Kansas City Confidential gitu kan, kayak filmnya Stanley Kubrick The Killing, apalagi ya gitu. Yang memang tentang rencana perampokan. The Killing tuh perampokan judi kuda gitu, pacuan kuda. Kansas City Confidential sempat nonton tapi agak lupa detailnya gitu. Nah, dia dia masukin unsur-unsur itu, tapi secara frame besar City on Fire-nya ini nggak susah. Jadi gini, kalau Mas Rido sama Mas Safril nonton City on Fire, ya, terus nonton lagi Reservoir Dogs, itu akan susah untuk enggak nih, akan kepikiran, iya nih kayaknya bakal, iya ini kayaknya terlalu dekat untuk dibilang nggak ngejiplak gitu loh. Gitu. Iya. Gitu. Harus City on Fire. Oke. Jadi baru tahu sih dibalik cerita itu. Soalnya emang sepanjang nonton film tuh kayak wah fresh banget nih, ternyata cerita tahu City on Fire tuh kayak baru tahu. aduh iya. Oke. Terus kita lanjut. Belum sebagus itu Tarantino gitu. Baru ketika Pulp Fiction itu baru oke. Berarti kita mungkin lanjut nih film keduanya Tarantino nih. Pulp Fiction. Pulp Fiction ini sejujurnya secara cerita sejujurnya kalau misalnya saya disuruh menceritakan keseluruhan filmnya itu sendiri sebenarnya masih bingung. Pulp Fiction ini sebenarnya mau ngomongin apa gitu, karena kan emang dia ceritanya emang muter-muter, dan bahkan katanya ada versi Pulp Fiction yang limited yang secara ceritanya beneran diurutin yang benar-benar yang nggak ngaco kayak gini katanya sih ya, nggak tahu bener apa enggak secara kronologis gitu ya. Secara kronologis, sama film Memento tuh juga tuh katanya ada limited, nggak tahu ya bener apa enggak ya. Nah, dari Cavil nih, Pulp Fiction ini menurut lo sebenarnya mau ngomongin apa sih? Kalau gue jujur sampai sekarang gue sebenarnya masih bingung Pulp Fiction ini sebenarnya mau ngomongin apa, gue nggak tahu deh. Kalau dari Cavil sendiri dalam persepsi lo apa? Sebenarnya ya, waktu ditanya Tarantino tentang apa, dia udah bilang ini tuh benar-benar pulp. Pulp itu kan artinya kosong kan, nihilism. Ini sebenarnya itu tentang nihilism kata dia. Ini tuh nggak ada maknanya kata dia. Ini benar-benar nihilism, fiksi yang nihilism. Memang nggak ada maknanya kata dia. Tetapi ya, namanya juga manusia kan, mau dibilang nihilism sekalipun pasti dianalisis. Ketika ada yang lain mencoba menganalisisnya Pulp Fiction, itu dikasih argumen kalau sebenarnya Pulp Fiction itu disadari ataupun tidak, Tarantino itu mau menguji moralitas dari tokoh-tokohnya gitu. Anggaplah dari dua tokoh utama yang dimainin sama Samuel L. Jackson sama dimainin sama John Travolta. Yang si Samuel L. Jackson itu kan dia udah dikenal sebagai salah satu pembunuh yang paling kejam. Tapi siapa nyangka kalau dia itu
ternyata memiliki obsesi terhadap satu ayat, walaupun itu ayatnya fiksi ya sebenarnya, nggak ada di Alkitab. Nggak ada di Alkitab. Walaupun itu ayatnya fiksi, tapi dia terobsesi dengan ayat itu, dan kemudian hal itulah yang membuat dia akhirnya berhenti menjadi seorang gangster gitu. Dan itulah yang menjadi titik balik dari moralitasnya si Samuel Jackson. Kemudian yang John Travolta di babak pertama, dia di awal-awal dia belum kelihatan tuh. Yang ujian untuk moralitasnya si John Travolta ini terjadi ketika dia disuruh untuk menemani istri bosnya yang dimainin sama Uma Thurman. Disitulah awalnya penonton akan mengira ini mereka akan terakhirnya akan berada di ranjang nih terakhirnya, sebagai cita-cita yang umum untuk diceritakan dalam cita-cita jenis kan. Kayak misalnya Scarface deh, yang ketika tokoh utamanya merebut istri dari mafia lain juga, istri dari bosnya. Orang yang waktu itu ini pasti nggak akan jauh-jauh dari Scarface. Ketika diberikan sampai akhir mereka nggak ada berhubungan seksual, jadinya orang dia ternyata ada bisa menahan moralitasnya untuk nggak menyentuh istri dari bosnya. Ya itulah dimainin sama Tarantino di moralitasnya, walaupun dia ngasih argumen di mana-mana. Ya judul film gue tuh Pulp Fiction, fiksi yang kosong, tapi ya ketika dianalisis sama orang lain, ya mereka menemukan batas-batas moralitas yang tipis-tipis gitu yang dimainin sama Tarantino. Sama di adegan di segmen-segmen juga ada juga sih yang sampai ke sana juga, sampai yang adegan yang penyiksaan, sampai di itu yang sampai di sodomi itu juga main-mainin di situ juga sebenarnya. Tapi itu emang nggak dikonfirmasi sama Tarantino kalau emang ngomongin itu kan? Itu cuma kayak analisa aja kan? Itu analisa. Kadang kan gini kan, penonton tuh kadang ketika suatu karya itu udah jadi, itu bukan milik dari pembuatnya lagi, itu kan udah jadi milik dari penontonnya. Mau diinterpretasikan mau gimana pun ya terserah penonton. Kalau Tarantino dari dia sendiri ya, gue udah ngasih judul ini Pulp itu kan kosong, artinya nggak ada isinya, nihilism. Gak usah dibahas-bahas lagi. Tapi ya ketika banyak yang diskusiin, dibahas lagi ya, dapat lah ketika dibahas tentang moralitas manusia yang kayak gitu. Kalau dari Mas Edi sendiri nih, menurut Mas Edi Pulp Fiction sebenarnya ngomongin apa sih? Dan apa ya, isi koper itu apa sih sebenarnya? Sampai sekarang masih penasaran banget loh. Iya. Oke. Jadi kalau kita ngomongin yang isi kopernya dulu ya. Iya. Yang begitu dibuka tuh menyala. Gitu. Iya, menyala. Jadi kalau itu karena tadi Mas Afil tuh sempat bilang si Tarantino terpengaruh sama Psycho. Jadi Tarantino ikut terpengaruh sama Alfred Hitchcock gitu. Dan memang nyaris tidak ada sutradara angkatan, paling nggak di angkatan Tarantino yang nggak suka sama itu ya. Pengaruh Hitchcock tuh sebegitu besar di dunia sinema gitu. Nah, Hitchcock itu memperkenalkan istilah MacGuffin. MacGuffin itu adalah satu objek yang menjadi tujuan dari para karakter sebuah film, tapi objeknya itu apa nggak terlalu penting, gitu ya. Objeknya ini diciptakan untuk menggerakkan karakter-karakternya. Gitu. Bentuknya apa, isinya apa, itu udah nggak penting banget. Gitu. Nah, MacGuffin ini yang kalau di Pulp Fiction, yaitu koper itu, gitu loh. Kopernya itu kita nggak perlu tahu isinya apa gitu kan, dan memang nggak bakal dikasih tahu. Kalau tanya Tarantino juga pasti dilepas lagi ke penonton gitu ya. Tapi koper itu yang menggerakkan plot gitu loh. Kan si Vincent Vega sama si Jules itu
ketika membunuh mana tuh mahasiswa itu kan karena koper itu kan, merebut koper itu gitu loh. Dan si perampok yang Honey Bunny dan siapa gitu yang di restoran ya, yang di diner itu kan mau ngambil itu nggak jadi gitu. Jadi siapapun yang ngelihat isi koper itu tuh kayak langsung yang sadar insaf gitu kan. Si Jules itu pun jadi oke, gue mau jadi kayak Kane di kungfu yang melanglang buana entah kemana gitu ya. Gue pensiun jadi pembunuh bayaran gitu kan. Si perampok juga gitu kan. Jadi itu memang plot device aja. Itu istilah McGuffin. Jadi istilah itu diperkenalkan ketika Hitchcock bikin North by Northwest tahun 59. Itu film favorit Hitchcock gue tuh. Jadi ada si Cary Grant itu dikejar-kejar orang gitu ya, karena dia punya sesuatu gitu. Dia bawa sesuatu di kalungnya di badan atau apa gitu. Adegan ikonik adalah si Cary Grant dikejar pesawat penyiram hama gitu. Itu salah satu adegan ikonik di sejarah perfilman. Nah itu sampai film selesai bendanya apa tuh nggak dikasih tahu gitu. Kalau contoh terakhir mungkin yang bisa kita ingat Mission Impossible 3. Itu kan rabbit food gitu kan. Rabbit food, ya. Jadi si rabbit food itu apa tuh nggak ada yang kasih tahu. Gitu. Jadi itu McGuffin gitu. Nah, itu sama dengan filmnya nggak sih? Film Seven yang What in the Box. Oh itu kan kita tahu itu palanya Gwyneth Paltrow. Tapi sampai akhir nggak ada dijelasin sih. Berarti bukan yang kayak gitu ya? Bukan. McGuffin itu bendanya apa kita nggak penting gitu. Tapi si McGuffin ini menggerakkan karakter-karakter itu gitu. Ngejar-ngejar itu, memburu itu, orang rebutan itu misalnya kayak gitu. Gitu. Itulah jadi sehingga bebas-bebas aja kita interpretasinya terhadap isi koper itu. Terus pertanyaan kedua, bicara tentang apa? Iya sih, kalau memang mau overanalyze kayak yang tadi orang-orang itu seperti Mas Syafri bilang tentang ujian moralitas, ya bisa jadi gitu. Kalau saya ngelihatnya kayak ini tentang redemption gitu. Karakter-karakter di film ini banyak yang menemukan redemption penebusan. Ya itu gitu. Ya redemption gitu. Ya, jadi karakter-karakternya itu menemukan redemption kayak si Jules itu yang gue berhenti dari dunia pembunuhan ini. Terus kayak si bosnya yang hitam itu ya, ketika dia diselamatin sama Bruce Willis dari si Kim, dia yang menemukan udah gue nggak dendam lagi sama lu bebas gitu kan. Nah kayak gitu ya. Si Bruce Willisnya juga gitu kan, yang kemudian dia udah kabur entah kemana sama si ceweknya. Yang nggak menemukan redemption ya John Travolta ya mati dia. Mati gitu. Tapi yang lainnya itu sih menurut si perampok juga gitu kan, begitu melihat ya sadar gue nggak gitu lagi, ternyata ada yang lebih dari gue gitu. Gitu mungkin tentang redemption. mungkin kita nggak tahu juga. Iya sih, kalau gue Pulp Fiction dalam pikiran gue tuh ya cerita tentang orang yang merebut koper sih. Nggak tahu sih, jujur sampai sekarang tuh kalau nonton emang secara cerita emang menggerakkan dengan bagus banget nih apa sebenarnya. Tapi kalau misalnya ditanya, orang ada yang nanya emang Pulp Fiction ngomongin apa, nggak tahu ya apa ya. Dia juga nggak tahu gitu. Iya, soalnya ini Pulp Fiction ini bisa dibilang skenario yang benar-benar orang juga kalau ngebedah sampai sekarang tuh masih banyak banget yang bisa dibedah gitu, dari cara bercerita, dari cara gimana cara dia ngubah alur ceritanya segalanya. Bahkan Anggi Umbara aja sampai bilang tuh di Comic X Casino King, dia kenapa ngubah alur kayak gitu karena gara-gara Pulp Fiction. Tapi ya
mengubah alur-alur cerita ya nggak seenak jidat kayak gitu sih kan. Kalau kita lihat komik Casino King kan emang ya masih seenak jidat banget gitu. Ya nggak kayak gitu, dia kan ada esensinya juga ya, dia paham dia harus naruhin di mana, dan emang nggak gampang gitu kalau Pulp Fiction ini gitu. Oke, oke. Pulp Fiction tadi kita udah ngebahas ya. Lumayan banyak ya yang bisa dibahas. Mungkin kalau teman-teman pengen lebih lanjut kayak ngebahas soal explanation-nya, mungkin dari Google sih banyak ya. Banyak teori tersendiri soal Pulp Fiction ya. Terus kita bakal Ya. lanjut ke, iya. Terus kita bakalan lanjut ke film selanjutnya nih. Ini mungkin kayaknya kalau misalnya orang yang nggak terlalu kenal Tarantino mungkin belum pernah nonton sih. Kayaknya ya, soalnya kalau misalnya ngeliat di Google, film paling nggak populernya Tarantino tuh yang ini. Di Google sih, nggak tahu siapa itu risetnya dari mana sih. Tapi yang benar, sampai Jackie Brown sendiri, saya sendiri belum nonton. Ini Jackie Brown film tahun 97 nih. Yang main Samuel L. Jackson ya, sama Robert De Niro. Mungkin siapa nih yang mungkin bisa menceritakan Jackie Brown ini tentang apa nih? Siapa nih bisa nih. Jackie Brown udah nonton, Udah, Jackie Brown udah nonton. tentang apa? Tentang apa? Jackie Brown tentang tentang pencurian juga ya kalau nggak salah, udah agak-agak lupa sih. Dan kayaknya tentang pencurian uang gitu juga, tentang ada tentang tokoh utamanya yang si Jackie Brown, dia seorang pramugari, dia juga termasuk sebagai pramugari dia, tapi berafiliasi juga dengan mafia bawah tanah gitu. Jadi dia menyelundupkan barang-barang terlarang lah ke luar negeri untuk masuk ke Amerika gitu, dari luar negeri untuk masuk ke Amerika gitu. Itulah dia. Kemudian dia nanti si Jackie Brown-nya melarikan duitnya kalau nggak salah. Sama dia dibantu sama karakter yang dimainin, habis itu dia dibantu sama, udah agak lupa sih ceritanya gitu. Terakhirnya nanti ya kejar-kejaran, dia dikejar sama karakternya Samuel L. Jackson yang sebenarnya awalnya menjadi rekan bisnis dia, tapi dia menipu si Samuel L. Jackson. Si Samuel L. Jackson-nya ingin membalas dendam dengan dibantu sama 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 temannya yang dimainin sama Robert De Niro. Si Jackie Brown-nya juga dibantu sama karakter lain yang dimainin sama siapa ya, lupa sih siapa yang main. Ini kayak filmnya saking, kalau menurut Google saking nggak populernya itu saking bisa lupa ya. Dimainin sama Robert De Niro ya. Robert Forster. Robert Foster. Oh, yes. Robert Forster yang mainin Oh. jadi temannya si Pam Grier gitu. Oke. Kalau Mas Edi sendiri udah nonton lah ya Jackie Brown ya. Jackie Brown. Iya, nonton di VHS. Jackie Brown ini apa ya istilahnya? Sebenarnya tuh apa sih yang bikin filmnya itu termasuk jadi film yang paling tidak populer, dari saking nggak populer tuh orang kurang apa ya, nggak terlalu banyak yang inget sama filmnya, bahkan Death Proof yang film paling jeleknya aja orang masih inget gitu loh. Menurut Mas apa yang kurang? Nggak tahu tuh survei dari mana, soalnya banyak juga yang menganggap itu film terbaiknya Tarantino. Kayak gitu. Ya kalau menurut gue juga sebenarnya nggak terlalu ingat filmnya, tapi ketika ingat film Tarantino, film terbaik dia itu ya antara Jackie Brown sama Inglourious Basterds yang ingat gitu. Kalau itu ya, sangat enjoyable filmnya gitu. Dark komedinya kental gitu ya. Jadi kalau Reservoir Dogs itu terinspirasi oleh film-film perampokan, terutama City on Fire itu, Hong Kong. Kalau Pulp Fiction itu lebih ke vibe 50-an, Jackie Brown ini ke genre blaxploitation tahun 70-an.
tahun 70-an tuh era di mana film-film dengan bintang utama kaum kulit hitam, African American, itu mulai meledak gitu kan. Shaft, Superfly gitu loh. Nah, salah satu bintang di era blaxploitation itu adalah Pam Grier. Dia tuh jadi ikon blaxploitation di film Foxy, apa ya? Ada beberapa sih ya, lupa gitu. Nah, makanya dia menulis Jackie Brown ini khusus untuk Pam Grier. Memang buat dia gitu, karena dia memang ikonnya. Dan ketika Jackie Brown dibuat, Pam Grier tuh masih ada, masih seksi juga gitu, karena memang ciri khasnya itu dia jago tapi seksi gitu. Dia nude gitu kok zaman dulu gitu di film-film blaxploitation gitu. Ya ini film yang enak banget diikuti, terus dan orang nunggu-nunggu kan setelah Pulp Fiction apa nih gitu. Ada Robert De Niro yang salah satu performance terbaiknya di film ini, Bridget Fonda, Samuel L. Jackson, Robert Forster yang waktu itu udah sempat tenggelam gitu kan. Dia salah satu ciri Tarantino adalah dia coba menggunakan acting idola zaman dulu dia yang saat ini udah mulai tenggelam gitu loh. Nah, Robert Forster itu yang dipakai sama Tarantino, kemudian malah dapat nominasi Oscar dia kan waktu itu gitu loh, dan karirnya mulai naik lagi gitu, walaupun nggak jadi bintang-bintang amat gitu. Tapi paling nggak jadi lebih sering muncul di film. Ada Michael Keaton juga jadi FBI Nora ya. Yang ini Michael Keaton sebagai agen FBI ini sebetulnya agak-agak unik ya. Tapi kita akan nyerempet ke film lain. Jadi Jackie Brown ini satu-satunya film Tarantino yang diadaptasi dari karya orang. Dari novel Rampage karya Elmore Leonard gitu ya. Elmore Leonard itu memang kayak film tentang crime tapi lucu gitu loh. Kayak Get Shorty, Out of Sight, gitu, kayak gitu-gitu ya. Nah, Tarantino tuh adaptasi dari Rampage gitu. Nah, agen FBI yang diperankan sama Michael Keaton di Jackie Brown, setahun kemudian muncul lagi tuh di film Out of Sight, filmnya Steven Soderbergh yang George Clooney sama J.Lo. Nah, gitu. Jadi orang yang ini kayaknya karakter yang sama deh gitu, walaupun namanya beda gitu ya. Tapi ya tengil-tengilnya sama sih gitu ya. Gitu. Michael Keaton waktu itu juga kan Michael Keaton udah mulai udah mulai memudar gitu. Udah mulai. Kayak gitu. Padahal dia bukan yang meranin Batman ya sebelumnya. Iya, kan film-film dia di luar Batman ya, setelah Batman Returns, film-film di luar Batman gak ada yang laku. The Paper, Multiplicity yang secara di atas kertas tuh komersil nih, tapi ternyata nggak laku juga. Filmnya dia yang bareng Christopher Reeve itu kok jadi lupa gitu. Film-filmnya dia nggak ada yang laku sejak dia pensiun dari Batman. Gitu. Ya, ini nikmat banget kok filmnya, kayak ngejazz gitu ya, santai gitu filmnya, tapi konstan lucunya gitu. Adegan kejamnya banyak tapi ya jenaka gitu ya. Robert De Niro di sini nih kocak loh gitu. Itu sih. Nah, terus sama kayak pas adegan pembukanya tuh yang si Jackie Brown jalan di conveyor, terus kamera juga kayak di conveyor, jadi ngikutin aja gitu kan.
di conveyor bandara ya. Konveyor bandara. Nah itu kebetulan waktu nonton Jackie Brown gue udah nonton film The Graduate ya. Nah itu persis film Graduate kayak gitu openingnya, si Dustin Hoffman di bandara jalan di conveyor sama ngikutin terus credit title kan muncul. Sama kayak gitu. Nah jadi memang again jadi untuk sebuah genre blaxploitation kemudian Tarantino ngambil elemen-elemen lain film yang orang nggak mikir bahwa itu ya Graduate gitu. Graduate kan nggak ada hubungannya banget sama blaxploitation tapi dimasukin gitu. Kayak gitu-gitulah. Itu yang menjadikan Tarantino gitu. Berarti emang apa ya? Analisis di Google yang bilang Jackie Brown film paling gak populer itu nggak bener ya? Berarti harusnya. Mestinya sih ya emang yang nulisnya belum nonton aja kali. Mungkin. Orang itu kok iya kok. Ya kayak tadi Mas Arflo juga bilang ada beberapa yang bilang bahwa Jackie Brown itu film terbaiknya Tarantino. Yang kebanyakan daftar sih kalau secara udah sekarang sih yang paling banyak bilang tuh ya kalau nggak Jackie Brown, Inglourious Basterds itu yang paling bagus filmnya Tarantino. Iya. Inglourious Mungkin Basterds surveinya itu peperangan sih ya. ke Gen Z gitu kan ya, ke Gen Z yang memang belum sempat nonton. Iya sih benar.